Pada episode kali ini, Bali Story akan melakukan tirtayatra menuju dataran tinggi Dieng. Dieng dipercaya sebagai tanah leluhur bagi masyarakat Hindu Bali. Dieng yang dulu bernama Diyang menjadi petilasan seorang Maharsi Agung bernama Resi Markandeya yang berjasa mendirikan bangunan suci di kaki Gunung Tolangkir yang menjadi cikal bakal Pura Besakih di Bali. Dataran tinggi Dieng berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berada pada ketinggian lebih dari 2000 meter, Dieng tercatat merupakan dataran tertinggi kedua di dunia setelah Tibet. Sebagai daerah dataran tinggi, Dieng kerap berselimut kabut, sehingga Dieng dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Dieng menjadi destinasi wisata dengan panorama alam menakjubkan. Suhu di kawasan Dieng dingin, berkisar 15-20 derajat Celcius di siang hari dan 10 derajat Celcius di malam hari. Pada musim kemarau bulan Juli sampai Agustus, suhu udara Dieng di pagi hari dapat mencapai 0 derajat Celcius. Dataran tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik yang terbentuk secara bertahap sejak masa 2 juta tahun lalu. Aktivitas erupsi vulkanik membentuk kawah dan pegunungan. Kemudian sebagian kawah tidak aktif lagi dan menjadi kantung-kantung air. Kegiatan vulkanik dalam bumi terus berlangsung dan pengaruh larutan hidrotermal menyebabkan terbentuknya mata air panas dan kawah-kawah baru. Proses ini berlangsung hingga sekarang. Dataran tinggi Dieng menyimpan sejarah panjang sejak berabad-abad lampau. Kawasan yang berada tepat di tengah Pulau Jawa ini dianggap titik suci utama Pulau Jawa, menjadi poros dunia, poros kosmik, atau Pingkalingganing Bawana. Bali Story akan melakukan penelusuran yang akan disajikan dalam beberapa episode. Silakan subscribe channel ini untuk membantu dalam pengembangan channel ini. Klik tombol notifikasi agar mendapatkan update video-video berikutnya. Dan jangan di skip agar informasi yang Anda peroleh menjadi utuh. Di antara kabut yang menyelimuti dataran tinggi Dieng, menghampar candi-candi tua. Candi-candi ini seakan menjadi bukti Dieng adalah tempat sakral yang mempertemukan manusia dengan dewata, tempat para resi mengabdikan hidupnya untuk pengetahuan, serta tempat raja-raja Hindu memohon kesejahteraan pada berbagai zaman di tanah Jawa. Saat ini komplek Candi Dieng terbagi menjadi 3 kelompok gugusan candi-candi dan dengan 1 candi yang berdiri sendiri. Candi-candi tersebut diberi nama sesuai tokoh-tokoh dalam epos Mahabharata. 3 kelompok candi tersebut adalah kelompok Arjuna, kelompok Gatot Kaca, dan kelompok Dwarawati. Dan 1 candi yang berdiri sendiri adalah Candi Bima. Diduga penamaan candi ini bukan merupakan nama aslinya. Arkeolog Bernd Kemper berpendapat penamaan candi di Dieng mungkin diberikan pada permulaan abad 19. Penemuan kembali komplek percandian Dieng bermula di tahun 1814 saat seorang tentara Belanda, Theodor van Eff, berwisata di kawasan Dieng. Saat itu secara tidak sengaja ia melihat sekumpulan candi yang terendam dalam genangan air telaga. Pertengahan Juli 1814, Iksi Cornelius, seorang perwira pertama militer Belanda, ditugaskan oleh pemerintah Thames Stempelrappels untuk melakukan survei di Dieng, ditemani oleh J.P. Baker, orang Inggris berpangkat kapten. Tidak lama Cornelius dan Baker sudah dapat mengidentifikasi adanya reruntuhan kuno di kawasan yang menghampar rawa-rawa dan telaga ini. Penelitian ini membuat Rappels memberi perhatian khusus pada dataran tinggi Dieng. Selanjutnya Baker diberi tugas khusus untuk membuat peta yang kelak menjadi peta pertama kawasan Dieng. Baker juga melukiskan kondisi Dieng hampir selama 3 pekan. Dataran tinggi Dieng digambarkan sangat kompleks dengan beragam arca, relief, candi, dan situs kuno lainnya. Rappels sendiri mengunjungi Dieng pada tahun 1815.
Sejak saat itu, eskavasi dan penggambaran temuan, termasuk candi dan arca-arca, dilakukan hingga pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1817. Raffles kemudian menerbitkan buku berjudul The History of Java. Dalam bukunya, Raffles mengungkapkan hal mengejutkan. Ia menyebutkan candi dan situs kuno di Dieng berjumlah sekitar 400 candi, dengan luas kompleks candi Dieng mencapai 110 hektar. Jika saat ini menyaksikan hanya 9 candi sudah sangat mengagumkan, maka bisa dibayangkan jika 400 candi itu masih berdiri semua. Kompleks percandian Dieng akan sangat megah dan menjadi kompleks percandian yang lebih besar dari kompleks Candi Sewu maupun Prambanan. Setelah pemerintahan Raffles berakhir, penelitian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Tetapi pada tahun-tahun selanjutnya, hingga 1819, kondisi Dieng benar-benar telah berubah. Dari dokumentasi, sketsa, lukisan dan laporan, jumlah candi kuno yang tersisa tinggal segelintir. Lainnya telah rahib. Kompleks Candi Arjuna menjadi salah satu yang masih tersisa sesuai dengan lukisan buku Raffles. Tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian pada situs Dieng dengan menunjuk Isidor van Kinsbergen memimpin upaya pengeringan lokasi dengan mengalirkannya melalui saluran Aswatama. Proses pengeringan ini memakan waktu tidak kurang 8 tahun, hingga tahun 1864 pencatatan dan pengambilan gambar bisa dilakukan. Pemerintah Hindia Belanda mendata setidaknya ada 117 candi di deretan pegunungan purba ini. Lalu apa penyebab ratusan candi-candi di Dieng hilang? Balistori akan mencoba menelisiknya. Berdasarkan penelitian, dataran tinggi Dieng setelah sekian abad dipergunakan sebagai tempat pemujaan sempat ditinggalkan dan terlupakan karena berbagai faktor. Kemudian dihuni kembali sekitar tahun 1830 dan setelah itu banyak sisa-sisa candi digali. Saat ini dataran tinggi Dieng merupakan pusat pertanian dengan lahan pertanian bertingkat di sepanjang lembah dan kaki bukit. Di abad ke-19, petani mengklaim kembali sebagian besar tanah dan mengangkut mayoritas sisa batu-batu penyusun candi untuk dijadikan bangunan lain. Beberapa peneliti Belanda menemukan bebatuan andesit candi berada di sepanjang jalan raya Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Kemungkinan masyarakat sekitar mengambil batu-batu itu dari bagian candi untuk dibuat pondasi jalan. Raffles juga sudah menyaksikan bahwa penduduk setempat menggunakan material candi untuk membangun rumah dan jalan. Batuan candi juga banyak diambil warga untuk bahan bangunan, makam atau nisan. Batuan candi mudah ditemukan di makam penduduk Dieng. Arca dan candi yang ditemukan di kawasan Dieng memiliki ciri khas terbuat dari batu andesit. Batu ini ringan sehingga mudah dipindahkan. Diduga ini menjadi salah satu penyebab hilangnya ratusan candi yang ada di dataran tinggi Dieng. Dalam catatan Raffles menyebutkan batu-batu candi Dieng relatif kecil dibanding candi Prambanan dan berukuran sama sehingga lebih mudah diangkut. Dalam proses restorasi sejumlah candi kuno, pemerintah kolonial Belanda menggunakan material candi dan situs lain untuk menguruk tanah dan membuat jalan ke arah candi. Mereka menyelamatkan sebagian candi dengan menghancurkan sebagian besar candi lainnya. Ini menyebabkan ratusan candi hilang begitu saja. Beberapa material batuan lainnya digunakan untuk membuat semacam gudang yang disebut pesanggrahan untuk menyimpan arca atau temuan-temuan penting dari proses ekskavasi. Namun penjaga yang ditugaskan di sana diam-diam malah menjadikan galeri penjualan artefak. Temuan-temuan tersebut dijual menjadi souvenir untuk warga Belanda yang datang berlibur di daerah Dieng. Semua insiden ini tercatat dalam laporan para saksi mata, yaitu J.G. Bremen, Overman, dan N.G. Krom. Saat itu patung dihargai 7 gulden, setara dengan 70 juta rupiah, sementara prasasti dijual 1 gulden, setara dengan 7 juta rupiah. Ratusan situs atau candi Dieng berada di kawasan kaldera Gunung Api Purba.
Gunung api Dieng pun hingga sekarang masih aktif. Dalam perjalanan sejarahnya, Dieng kerap mengalami bencana alam akibat aktivitas vulkanik. Intensitas gempa juga sering dalam kurun waktu tahun 1900 sampai 2000-an, sehingga diduga faktor alam merusak dan mengubur beberapa candi yang ada di Dieng. Akhir-akhir ini masyarakat Dieng beberapa kali dikejutkan dengan penemuan arca Ganesha oleh petani saat mengolah lahannya. Arca setinggi sekitar 1,4 meter dan lebar 1,2 meter itu ditemukan tanpa kepala. Temuan ini sedikit menjawab teka-teki lenyapnya sejumlah candi di Dieng.